Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Jonathan yang begitu bahagia sembari dia berbicara dengan pria berambut coklat alias Jono. Aku sangat bersemangat untuk memberitahu partnerku tentang berita ini. Nikmatilah pesta perayaanmu. Melihat Jonathan yang seperti itu, Jono pun merasa canggung dan berkata, "Aku akan memanggilmu lagi nanti." Dan tidak lama setelah kepergian dari Jono, diperlihatkanlah Jonathan yang menghela nafas yang panjang. Nampaknya dia sudah tidak tahan berpura-pura seperti itu. Namun tiba-tiba saja terdengarlah suara tepuk tangan dari balik Jonathan. Dan ternyata yang muncul di sana itu adalah Sunho yang memantaunya sejak dari tadi dan berkata, "Bagus Jonathan, kau belajar dengan baik." Namun dengan cukup kesal, Jonathan pun melirik ke arahnya dan berkata, "Kau mendengarnya Sunho? Aku benar-benar menolak 20 juta dolar." Dan beralih ke si Sunho yang bergumam, "Aku tidak menyangka dia akan berpikir jika uang 20 juta dolar itu terlalu banyak untuk memulai perusahaan. Tapi tidak baik membawa saham dengan harga yang terlalu rendah. Tetapi ini adalah perusahaan yang akan tumbuh pesat menjadi lebih dari 60 miliar dolar dalam 10 tahun." Namun di saat Sunho sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja handphonenya berbunyi. Dan ternyata itu berasal dari detektif yang ia tugaskan sebelumnya untuk mencari First Devil. Dan sepertinya isi pesan itu menyatakan bahwa sang detektif sudah menemukannya. Melihat hal itu, di sini Sunho pun langsung menatap tajam. Raut wajahnya berubah menjadi serius sembari berkata, "Itu dia." Dan diketahui detektif yang ditugaskan oleh Sunho sebelumnya bernama John Clark. Dia adalah mantan tentara bayaran yang masuk ke dalam Wall Street. Karena aku mengharapkan untuk bertemu orang seperti itu sama saja seperti mati tertembak di medan perang. Tapi harapan seperti itu juga bisa menghasilkan banyak uang dengan melakukan pekerjaan yang sama. Bagaimanapun juga, ketika salah satu kejutan dari gaya hidup agen detektif swasta, seseorang yang menyebut dirinya Ethan alias Sunho mendatangiku. Seseorang dengan aroma familiar yang hanya dipancarkan oleh mereka yang sudah melewati hidup dan mati. Jelas bahwa pria ini terhubung dengan Big Ken di suatu tempat. Aku melakukan segalanya untuk bisa mendapatkan kepercayaan orang itu. Tapi kami tidak bisa menyelesaikan permintaannya karena peraturan perusahaan. Aku akan mengusulkan padanya layanan yang bisa melewati batas hukum. Orang itu tersenyum tipis. John Clark berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, sebuah koneksi dengan Big Ken. Dan lalu kini scene pun beralih ke beberapa hari kemudian. Diperlihatkanlah John Clark yang sedang menyiapkan senjatanya di atas sebuah mobil bersama beberapa pasukan. Dan nampaknya di dalam mobil itu terdapat Sunho juga yang ingin turun tangan sendiri untuk membantai The First Evil. Dan lanjut, dia pun bergumam, sebelumnya dia dari pusat penahanan, jadi dia tidak akan bisa ditemukan dengan mudah. Nama kasusnya adalah pembunuhan tingkat pertama. Dia dibebaskan karena kurangnya bukti, tapi aku yakin bahwa itu dia. Dan sembari menggunakan topeng, lanjutlah Sunho berkata kepada semuanya, "Sergap di sekitar gedung, jangan sampai ketahuan pengawas. Jika target kabur, maka dia harus ditembak saat itu juga." Dan setelah itu lanjutlah Sunho bergumam, pembunuhan tingkat pertamanya di umur 13 tahun. Dia pasti seorang psikopat sejak dari dulu. Dan setelah itu diperlihatkanlah Sunho yang berkata kepada semuanya, "John bersama denganku dan kau T-Boy, kita akan masuk secara bertiga. Ingatlah, jangan meremehkan dia karena dia masih muda. Jika kau mempertimbangkan bayaran yang dijanjikan, kau berarti tahu betapa berbahayanya dia." Dan lanjut setelah itu Sunho pun bergumam, yang diupahkan jika berhasil menyelesaikan misi ini adalah 1 miliar dolar. Dan beralih ke sisi John Clark yang bergumam, "Gila, kita akan mendapatkan 1 miliar dolar dari anak yang berumur 13 tahun. Aku tidak bisa menebak apa yang dipikirkan oleh orang-orang kaya seperti itu." Dan lalu setelahnya diperlihatkanlah salah satu anggota dari John Clark yang memberikan informasi bahwa target sudah berpindah
Aku mendengar suara air. Aku rasa dia ada di dalam kamar mandi. Mendapatkan laporan itu, diperlihatkanlah Sunho, John, dan juga T-Boy bergerak dengan sangat cepat untuk menyergap kamar yang dimana terdapatnya Fierce Evil. Dan di saat mereka sudah sampai di depan pintu, Sunho pun bergumam, "Saat ini dia berada di kamar mandi. Apa dia menyadari kehadiran kami?" Tetapi tiba-tiba saja sesuatu yang tidak terduga-duga membuat Sunho menjadi sangat terkejut, karena diperlihatkan Fierce Evil yang tiba-tiba saja membuka pintu di hadapan mereka. Dan dengan gerakan yang sangat cepat diperlihatkanlah John Clark dan juga T-Boy kini telah dilumpuhkan, dan tubuhnya kini mulai bergetar serta mulutnya mulai mengeluarkan busa. Melihat hal itu, Sunho pun langsung bertindak dengan sangat cepat dengan melayangkan beberapa rentetan tembakan tepat menuju ke arah si Fierce Evil alias Bobby ini. Tapi sepertinya di sini Bobby masih mampu menghindari serangan itu dengan cukup baik dengan kemampuannya. Dan lanjut diperlihatkan Sunho yang berkata kepada John, "Hei, cepatlah, sadarlah, fokus menembak." Dan nampaknya di sini Sunho terus melayangkan rentetan tembakan tepat menuju ke arah Bobby. Tetapi nampaknya di sini peluru itu tidak mampu menggapai tubuh Bobby, karena nampaknya ada sebuah perisai energi yang melindungi dirinya dan menahan peluru-peluru itu. Melihat serangan yang ditahan seperti itu, Sunho pun bergumam, "Segel penyerapan damage, dia menangkis peluru, dia pasti C ranking saat ini." Namun sembari menahan semua serangan yang dilayangkan oleh Sunho dan kawan-kawannya itu, diperlihatkanlah Bobby yang menatap tajam tepat menuju ke arah mereka semua. Melihat tatapan itu, John Clark dan juga T-Boy menjadi sangat gugup dan berkata, "Apa dia monster?" Namun di sisi lain diperlihatkanlah Sunho yang sudah menyiapkan sebuah serangannya menggunakan kemampuan playernya. Dan tiba-tiba saja muncullah jendela notif di hadapan Sunho. Anda menggunakan pedang Devi. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Sunho yang melayangkan sebuah tebasan tepat menuju ke arah Bobby. Dan nampaknya serangan itu mampu menembus barrier pertahanan yang dibuat oleh Bobby sebelumnya. Dan serangan itu menghempaskan tubuh dari Bobby jauh ke belakang sehingga menabrak tembok bahkan sampai melubanginya. Namun sepertinya di sini Sunho mengetahui bahwa serangannya itu belum cukup, jadi dia langsung menggunakan Odin Fury-nya yang dialirkan ke dalam belati yang ia bawa. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Sunho yang menerjang kembali tepat menuju ke arah Bobby. Dan di saat jarak mereka kini sudah dekat, diperlihatkanlah Sunho yang langsung melayangkan serangan tikaman tepat menuju ke arah si Bobby. Tetapi nampaknya serangan itu mampu ditahan oleh Bobby menggunakan barrier tak kasat matanya itu. Dan di sisi lain diperlihatkanlah Bobby yang sudah menyiapkan sebuah pisau lipat yang ia aliri dengan energi yang berwarna merah. Dan tanpa ragu-ragu dia melayangkan serangan balik tepat menuju ke arah Sunho. Tapi untungnya di sini Sunho mampu menghindari serangan yang dilayangkan oleh Bobby sebelumnya. Dan tanpa keraguan sedikit pun di wajahnya, Sunho pun melayangkan serangan balik yang tepat ia daratkan di wajah dari Bobby, yang sontak kali itu pun membuat Bobby menjadi tersungkur. Melihat hal itu Sunho pun bergumam, "Pukulanku mengenainya, aku menghancurkan shieldnya." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Sunho yang melayangkan rentetan pukulan tepat menuju ke arah Bobby yang kini sudah terbaring di atas tanah. Melihat hal itu di sini John Clark dan T-Boy hanya dapat terdiam melihat keganasan itu. Tetapi nampaknya semua hal itu tidak menyurutkan semangat Sunho untuk menghentikan serangannya. Tetapi tiba-tiba saja diperlihatkanlah salah satu serangan yang dilayangkan oleh Sunho ditahan dengan baik oleh Bobby, yang sontak kali itu pun membuat Sunho berhenti sejenak. Dan dengan sorotan mata yang tajam, Bobby pun menatap ke arah Sunho. Sunho yang melihat hal itu di sini dia menyadari bahwa orang ini mengaktifkan skill pasifnya, yaitu Man of Adversity, yaitu skill pasif yang sama yang dimiliki oleh Sunho. Dan sembari berdiri diperlihatkanlah Fierce Evil yang tersenyum sembari berkata, "Kita bertemu lagi ya." Dan sepertinya di sini The Fierce Evil juga mendapatkan ingatannya dari kehidupan yang lalu, jadi dia mengenali Sunho dengan sangat baik.
Dan di saat Sunho sedang terpaku memikirkan sama hal itu, The First Evil memanfaatkannya dengan menghantamkan kepalanya, yang tepat menghantam kepala dari Sunho, yang sontak kali itu pun membuat Sunho terdorong dan hampir jatuh. Melihat hal itu, John Clark tidak ingin tinggal diam saja. Dia melayangkan rentetan tembakan tepat menuju ke arah First Evil. Tetapi nampaknya serangan dari John Clark sebelumnya tidak mengenai target, karena kini diperlihatkan The First Evil sudah menghilang dari pandangan mereka semua menggunakan skill teleportasi. Melihat hal itu, Sunho pun menyadari dan berkata, jaraknya 20 meter, dia masih berada di sekitar sini. Kau periksa ke atap dan kau periksa ke basement. Aku akan memeriksa jalanan, cepat-cepat. Mendengarkan perintah itu, John Clark dan juga T-Boy bergerak dengan sangat cepat untuk mencari keberadaan dari The First Evil. Namun sepertinya di sini Sunho mendapatkan luka yang cukup berat, karena kini diperlihatkan sebuah pisau tertancap tepat di perutnya. Melihat hal itu, Sunho hanya dapat berkata, sial, kapan dia melakukannya? Dan di saat yang bersamaan, The Man of Adversity milik Sunho kini telah aktif. Dan sembari itu lanjutlah dia bergumam, bahkan dengan meninggikan indera kami tidak bisa menemukan bajigor itu. Dan karena Man of Adversity hilang, aku jadi kehilangan kesadaranku. Dan lalu kini Shin pun beralih keesokan harinya. Diperlihatkanlah Sunho yang nampak berjalan ke sebuah gudang sembari dia bergumam, bahkan tentara yang tangguh di medan perang tidak bisa menyembunyikan kegelisahan mereka. Ya wajar saja, karena apa yang mereka lihat kemarin adalah medan perang yang baru bagi mereka semua. Aku harus berhati-hati dengan ucapanku mulai dari sekarang. Dan sembari itu diperlihatkanlah Sunho masuk ke dalam gudang itu. Dan nampaknya ada seorang pria yang sudah tewas di dalam ruangan itu yang diratapi oleh John Clark bersama dengan T-Boy. Melihat hal itu, Sunho pun kembali melanjutkan bergumam, sebuah skill yang berhubungan dengan racun. Jika skill itu bisa membuatku hingga pingsan, mungkin ususnya sudah meleleh. Dan setelah memikirkan hal itu, Sunho pun berkata, siapa panggilan pria ini? Mendengarkan hal itu, John Clark pun menjawab, panggilannya adalah Brown. Dan kembali ke si Sunho yang melanjutkan, setelah ini semua selesai, aku akan membuat dana asuransi untuk para anggota. Tapi untuk sekarang tolong fokus untuk menangkap bajigor itu. Kita akan rapat tentang apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Dan beralih ke sisi John Clark yang bertanya, bagaimana cara kita menangkap seekor rubah seperti dia? Apa kita benar-benar bisa menangkapnya? Mendapatkan pertanyaan itu, Sunho pun menjawab, kalau kita mengulur-ngulur waktu, pasti juga semakin lama dia akan menjadi semakin kuat. Jika kita seperti itu, bahkan tentara dengan jumlah besar tidak akan bisa melawan dia. Jadi kita akan melakukannya sekarang sebelum itu terjadi. Mendengarkan peringatan itu, John Clark pun mulai bergumam, bahkan tentara dengan jumlah yang besar tidak akan bisa melawan dia. Jadi anak itu bukan main-main. Dan setelah memikirkan semua hal itu, John Clark pun memegang keningnya dan berkata, dimengerti Tuan, kita harus menemukannya dengan cara apapun. Dan setelah itu John Clark pun membuat sebuah laporan tentang apa yang sudah Bobby alias Irak alias The First Evil ini lakukan. Korbannya adalah seorang pria berumur 28 tahun yang ditemuinya di sebuah situs messenger online. Karena senjata yang digunakan untuk membunuh tidak ditemukan, dia dibebaskan karena kurangnya alat bukti. Bahkan surat yang dia tulis semalam untuk menyatakan ketidakbersalahannya dikirim ke jaksa yang menangani kasusnya. Melihat semua laporan itu, Sunho pun bergumam, bajigor licik, tidak heran tingkat pertumbuhannya begitu tinggi. Dia sedang memburu Ekener yang berpotensial, aku yakin itu. Dan setelah memikirkan hal itu, Sunho pun berkata, Jonathan, berapa banyak saham Gold Online yang kita punya sekarang? Dan diketahui messenger yang dipakai adalah Gold Online yang disponsori oleh Gold. Demi melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang berkaitan dengan Gold dan menjadi pemegang saham mayoritas, kami memperoleh akses ke log server. Bajigor itu sudah melakukan kontak dengan calon Awakener dengan menggunakan ini sebagai nama untuk room chatnya. Dan sembari menyodorkan sebuah kertas kepada John Clark, lanjutlah Sunho berkata, tolong tempatkan penjaga untuk orang-orang yang ada di data ini.
Mendengarkan hal itu, John Clark pun menanyakan mungkinkah mereka Vixen. Mendapatkan pertanyaan itu, Sun Ho pun menjawab, kemungkinan besar seperti itu, amati saja mereka untuk sekarang. Ada kemungkinan target kita melakukan kontak dengan mereka, dan setidaknya ada satu skuad yang mengawasi per orangnya. Kita harus lebih terorganisir mulai dari sekarang. Apa ada pertanyaan mengenai tugas yang barusan? Dan beralih ke sisi John Clark yang menjawab, tidak pak, tapi biayanya. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja Sun Ho berkata, jangan khawatir dengan biayanya. Dan sontak ini diperlihatkan setumpukan uang di dalam sebuah kontainer yang dibawa oleh Sun Ho sebelumnya. Dia perlihatkan kepada John Clark dan lanjut dia berkata, dengan perusahaan terpercaya, uang bukanlah masalah. Melihat hal itu, John pun hanya dapat terpaku tercengang, tidak tahu akan berkata apa. Dan dengan itu bisnis di Amerika sudah selesai. Diperlihatkanlah Sun Ho yang akan kembali ke Korea. Dan sembari duduk di atas pesawat, dia pun membaca sebuah kertas. Peringkat manajemen aset dunia 1998, penghasilan kotor akhir Desember. Unit dihitung dalam dolar. Pertama secara berturut-turut kelompok investasi Jonathan 509 miliar. Kedua Aga 490 miliar dolar. Peringkat ketiga grup Advance Guard 453 dolar. Keempat AP Morgan 403 miliar dolar. Kelima Soise Asset 403 miliar dolar. Dan keenam Silverbeam 392 miliar dolar. Dan ketujuh kelompok investasi Gillian sebesar 335 miliar dolar. Melihat peringkat pertama dan peringkat ketujuh yang ia dapatkan di sini, Sun Ho pun tersenyum dengan sangat lebar. Dan diketahui dana pensiun yang memiliki pengaruh politik di Amerika Serikat, aset miliarder di seluruh dunia, semua ini berlaku untuk grup di New York, Shadow Bank yang mengendalikan ekonomi dunia dari balik tirai. Berturut-turut itu cukup, berturut-turut tidak akan terlalu jauh dan dunia akan dalam genggamanku. Namun di saat Sun Ho sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh seseorang yang berteriak di hadapannya, berani kau melawan kata-kataku, tutup mulutmu dan bawakan lagi. Saat kita sampai di Korea kau akan kehilangan pekerjaanmu, mengerti? Dan sepertinya ada seseorang yang sedang mabuk dan sedang memarahi seorang wanita pramugari di hadapannya. Mendapatkan perlakuan itu di sini, pramugari itu hanya dapat membungkukkan badan sembari dia meminta maaf kepadanya. Namun sepertinya di sini Sun Ho melihat semua kejadian itu, tapi sepertinya orang yang rese ini menyadari semua hal itu dan dia pun berbalik ke arah Sun Ho dan berkata, apa yang kau lihat? Ci, sepertinya kau berpikir kita berada di level yang sama hanya karena duduk di first class. Lucu sekali, hahaha. Melihat semua hal itu di sini, Sun Ho hanya dapat terdiam. Dia tidak ingin menanggapi si pria yang rese itu. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah pria rese itu mencengkram leher baju dari Sun Ho sembari berkata, aku adalah pendiri dari Hansil Group. Namun sepertinya pria ini sudah terlalu mabuk, jadi tiba-tiba saja tubuhnya tersungkur tanpa Sun Ho melakukan apapun. Dan untuk menyelamatkan Woo Yeon yang berada dalam kondisi kritis, aku sudah mengontrol kekuatan dari skill Odin Rage-ku. Ini harusnya digunakan untuk menggantikan defibrillator, tapi aku rasa aku bisa menggunakannya seperti ini dengan baik. Dan nampaknya alasan dari pria itu pingsan diakibatkan serangan kejut yang digunakan oleh Sun Ho. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Sun Ho yang sudah sampai di bandara Korea. Dan nampaknya di sana Woo Yeon sudah menunggunya, sembari itu dia berteriak, Sun Ho, sebelah sini. Dan diketahui Woo Yeon memutuskan untuk menukarkan 11 poin yang dia punya setelah menyelesaikan dungeon dengan 11 bronze box. Dia menungguku pulang, jadi dia bisa membuka box itu bersamaku. Ini karena dia tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu karena dia dikontrak untuk menyerahkan item apapun. Dan lalu tidak lama setelah itu mereka sudah sampai di kediaman dari Sun Ho. Dan nampaknya di sini Woo Yeon sangat girang karena mendapatkan sesuatu yang istimewa dari dalam bronze box. Dan sembari itu Sun Ho pun bergumam, dia benar-benar kegirangan saat mendapatkan sesuatu seperti health
Aku rasa setiap orang memiliki reaksi berbeda-beda saat membuka box. Dan lanjut diperlihatkan Woo Yeon yang kembali membuka bronze boxnya. Tapi nampaknya kali ini yang ia dapatkan adalah sebuah item. Melihat hal itu, Woo Yeon nampak biasa-biasa saja, tetapi berbeda dengan Sunho. Matanya melotot melihat benda itu yang diketahui namanya adalah Dagger of the Clone. Melihat hal itu, Woo Yeon pun menanyakan kepada Sunho tentang benda apa itu, apakah itu benda yang bagus. Namun seperti yang di sini Sunho masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat, dan dia pun berkata, tunggu, tidak mungkin, jangan-jangan. Dan di saat yang bersamaan muncullah jendela notif di hadapan Sunho. Dagger of the Clone, skill peluang yang sangat rendah untuk menimbulkan efek negatif acak pada musuh yang memberikan damage pada mereka, ranking F. Dan diketahui Dagger of the Clone itu adalah salah satu dari 3 senjata unik. Woo Yeon yang melihat Sunho yang memandangi dagger itu, di sini dia pun bertanya, apakah ini bagus? Namun di sini Sunho menjawab, ya, senjata ini sangat bagus. Apa mungkin senjata ini diperkuat ya? Senjata jenis ini benar-benar keluar dari bronze box. Senjata ini adalah kutukan rahasia yang dia terapkan di dunia spirit dengan efek random corruption. Tapi jika penguatannya gagal, itemnya akan dihancurkan. Salah satu dari 3 senjata unik yang berhasil diperkuat ke grade S. Dia adalah orang yang tidak akan menyerah untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Tapi aku tidak percaya dia bisa melakukannya. Dan lalu setelah itu, kini Shin pun beralih diperlihatkanlah seorang pria gendut yang berkacamata yang berkata, astaga, sangat sulit untuk bertemu dengan Anda, Pak Presiden. Mendengarkan hal itu, di sini Direktur Park pun berkata, jangan berkata seperti itu. Kenapa Anda terus memanggil saya seperti itu, tetua? Namun di sini pria gendut itu mengatakan, bukankah kita ada di Saman yang bisa pergi dari Seoul ke Busan hanya dengan melangkah di tanah Jeonil? Jadi jika saya tidak menyebut orang yang berpengaruh seperti Anda sebagai presiden, itu tidak mungkin kan? Mendengarkan semua hal itu, raut wajah dari Park Chung-sik kini mulai berubah dan matanya menyipit. Melihat hal itu, di sini pria gendut itu nampak terkejut dan berkata, kau kesal? Apa kau baikan jika aku minum segelas sebagai hukuman, Direktur Park? Melihat kelakuan dari si pria gendut itu, di sini Direktur Park pun berkata, sebagai seorang CEO, julukan seperti itu sama sekali tidak cocok untuk Anda, Pak Tua. Semua asetku ada di tangan Anda kan, Ketua? Mendengarkan hal itu, si gendut pun berkata, hehehe, mataku memang tidak pernah salah. Di rapat eksekutif hari ini tidak ada seorang pun yang berpihak padamu, Direktur Park. Jika aku punya sebuah permintaan untukmu hari ini, bisa kau menarik kembali saham yang masuk ke grup Jeonil dan tukar dengan 100 besar milikku, bukan bagaimana dengan 1000. Dan keadilan di grup Hansil yang membawahi saham pengendali dari grup Hansil. Baru-baru ini grup Dahyun membuat proposal 200 miliar won. Dan setelah mendengarkan semua hal itu, Direktur Park pun meminum sakenya sembari berkata, jika itu aset saya, lalu kenapa saya tidak bisa melakukannya? Maafkan saya, tapi saya harus kembali bekerja sekarang. Melihat Direktur Park yang akan pergi meninggalkan tempat itu, si gendut nampak panik dan berkata, Direktur Park, aku sedang membicarakan uang yang cukup banyak. Kau harus mengisi dompetmu dengan uang yang penuh. Namun di sini Direktur Park tersenyum kepadanya. Saya sudah mendengarkan Anda dengan hati-hati dan memikirkan kembali penawarannya, Pak Tua. Dan setelah itu diperlihatkanlah Direktur Park yang berbalik dan berniat untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi si gendut mencoba menghentikannya dan berkata, oh Direktur Park, Direktur Park. Namun nampaknya di sini Direktur Park tidak mempedulikan semua hal itu. Dia hanya terus berjalan dan mulai masuk ke dalam mobilnya. Dan setelah sampai di atas mobil, dia pun menghela nafas yang panjang. Aku tidak percaya, aku baru saja menolak 100 atau 200 miliar won untuk dompetku. Sial, ini menyenangkan sekali rasanya. Aku sangat senang bisa mendapatkan Jeonil. Namun gumaman dari Direktur Park itu kini tiba-tiba buyar karena handphonenya langsung berbunyi. Dan dia pun mengangkatnya dan berkata, ya Presiden, saya sedang dalam perjalanan ke perusahaan.
dan orang dari dalam telepon itu berkata, "Pertemuan penyelesaian akan ditunda hingga besok pagi. Apa Anda akan pergi ke sana sendirian?" Mendapatkan pertanyaan itu, Direktur Park pun menjawab, "Baiklah, sampai bertemu besok di perusahaan." Dan setelah telepon itu ditutup, lanjutlah Direktur Park bergumam, "Padahal dia tadi memintaku untuk kembali beberapa jam yang lalu. Aku penasaran apa yang terjadi pada wanita yang menolak undangan Blue House hanya karena pertemuan." Dan lalu Kim In-shin pun beralih ke kantor milik dari Sunho. Diperlihatkan banyak sekali senjata tajam yang dipajang di dalam ruangan itu. Dan bukan hanya itu saja, ada beberapa anak panah yang nampaknya digunakan untuk berlatih dan ditembakkan beberapa kali dan menancap di target. Melihat semua itu, Jami pun yang berada di tempat itu merasa menjadi sangat gugup. Wajahnya mulai berkeringatan. Sunho yang menyadari semua hal itu, dia pun berkata, "Semua itu hanyalah koleksiku. Semua media di negara ini benar-benar menutup berita tentang Jeonil. Jadi aku memanggil Jami untuk berbicara langsung padaku. Bagaimana dengan kinerja grup investasi?" Mendapatkan pertanyaan itu, Jami pun tersenyum. Dia tidak langsung menjawabnya. Dan beberapa saat setelahnya lanjutlah dia berkata, "Aku punya kabar yang pasti akan membuatmu senang. Kami telah mengamankan sebagian besar leasing shares di 10 grup bisnis teratas. Dan di tengah gejolak bangsa konglomerat, mereka membentuk dana gelap dan mengatur ulang struktur pemerintahan mereka juga. Contohnya struktur ekuisitas yang mengarah dari grup Ilsung, Ilsung Dreamland, Ilsung Life, ke Ilsung Electric dan berputar dari Ilsung Card ke Ilsung Dreamland lagi. Dengan cara ini grup Ilsung mengontrol keseluruhan grup Ilsung dengan saham Ilsung yang ada di Dreamland. Sama seperti Daehyun Elevator dari Daehyun Group dan Hansel Confectionery dari Hansel Group. Mereka memainkan peran kunci dalam proses sukses manajemen. Jadi kami memanggilnya leasing share. Lebih baik jika kita memberitahu investor kita, negara ini sudah dijuluki sebagai Jeonil Republic. Kita sudah memasuki pertengahan pada musim panas. Sejarah sudah berubah sedikit demi sedikit, tapi bencana alam tetap terjadi sesuai tanggalnya. Suatu hari topan Olga menyerang semenanjung Korea. Panasnya pasar saham tidak mendingin meskipun hujan deras. Ini tampaknya mengikuti ledakan.com di New York. Tren saat ini dimulai dengan 10 miliar dolar diinvestasikan di Jeonil dari Rusia setelah perang keuangan. Keamanan Daehyun dengan cepat merilis produk Bui Korea Funds. Dan kebijakan Cyber Korea 21 diterapkan setelahnya. Tapi hari di mana Bank Korea melunasi hutang mereka ke IMF, aku sudah membuat keputusan. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bagaimana aku menyelesaikan sekolah menengah dengan normal, tapi aku tidak bisa menundanya lagi. Aku akan berbicara pada mereka, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dan lalu Kim In-shin pun beralih memperlihatkan Sunho yang berada di rumah orang tuanya. Sembari itu dia berkata, "Ada banyak perusahaan yang mengawasi, jadi aku harus memperhitungkan momen yang bagus untuk masuk." Electric Dictionary Komputer meningkat 147 kali dalam setahun. Sahamnya melejit begitu tajam. Dan Brightness Teknologi meningkat 150 kali dalam 6 bulan. Peningkatan 93 kali lipat dalam 40 hari dari Seoul Government. Dan Tomorrow Communication meningkat 17 kali dalam 25 hari. Kegilaan Kosdaq yang akan terjadi mulai sekarang akan tercatat dalam sejarah dunia. Ada sesuatu yang harus aku tunjukkan kepadamu. Dan diperlihatkan Sunho yang membuka email yang bertuliskan, "Selamat datang Pak Nan Sunho, kami sangat terkesan dengan penelitian Anda, terutama dengan laporan terperinci Anda tentang Good.com dan prospek keseluruhan pasar Nasdaq. Apakah Anda kebetulan tahu World Concept yang memiliki reputasi sebagai manajer dana lindung nilai yang luar biasa? Dia juga telah menjadi analisis sejak ia masih di bawah umur. Meskipun kami berhati-hati karena Anda masih di bawah umur di negara yang jauh, kami ingin bekerja secara langsung dengan Anda. Kami sangat senang mengumumkan bahwa Anda telah terpilih sebagai analis untuk Jonathan Investment Finance Group dan kami menantikan kabar dari Anda. Selamat Pak Nan Sunho."
Dan nampaknya email itu ditunjukkan langsung kepada ayah Nan Sunho, yang sontak kali itu pun membuat ayahnya menjadi terpaku saat dia menatap layar monitor dan berkata, "Jonathan Investment Group, baru tahun lalu kau membuat akun saham. Benar, jadi selama ini kau sudah mempelajari ini ya? Apa bisa kau dijuluki selain jenius, penghargaan yang didapatkan oleh anak SMP yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh orang tua? Deklarasi yang ekstrem untuk membuat banyak orang terkejut." Mendengarkan semua tanggapan itu, Sunho pun bergumam sejenak. Aku penasaran bagaimana perasaan ayah saat ini. Dan setelah memikirkan semua hal itu, Sunho pun membungkukkan badan di hadapan ayahnya dan berkata, "Maafkan aku." Namun di sini Jeonil bertanya-tanya, "Apa maksudmu? Kenapa kau minta maaf? Aku benar-benar tidak menyangka ternyata kau adalah anak yang spesial. Angkat kepalamu nak, kau tidak melakukan hal yang salah. Aku hanya kesal karena tidak ada di sampingmu pada saat momen penting dalam hidupmu. Hanya itu, tapi aku senang jika aku bisa melihatmu dan apa yang sudah kau lakukan. Hahaha, kau sibuk jadi aku tidak khawatir lagi padamu." Dan sembari itu diperlihatkanlah sang ayah yang memeluk erat-erat tubuh dari anaknya. Dan sembari meneteskan air mata dia pun berkata, "Kau sudah besar nak, kau tidak perlu lagi mengkhawatirkan apapun. Bermainlah dengan pria dewasa. Lakukan apapun yang ingin kau lakukan. Itulah yang ingin aku katakan sekarang. Maaf nak, aku seharusnya memberimu dukungan yang lebih, tapi aku tidak pernah berpi." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya itu, Sunho menyela. Dan sembari itu dia juga memeluk ayahnya dan berkata, "Aku mengerti, ini sudah lebih dari cukup ayah. Aku sangat senang dan terima kasih untuk semuanya." Dan setelah itu kini scene pun beralih. Diperlihatkan ibu dari Sunho menunjukkan salah satu fotonya dan ia pun berkata, "Kalau kau ingat saat itu, kalian sangatlah antusias untuk mewakili negara." Dan diketahui foto itu adalah foto di mana Sunho ikut dalam sebuah program taekwondo. Dan lanjut sang ibu berkata, "Itu sebabnya kau berusaha keras bukan? Tapi ternyata bahkan tidak bertahan 3 bulan. Mendengarkan nasihat itu, di sini Sunho pun berkata kepada ibu, "Maaf ibu." Namun di sini sang ibu tersenyum dengan hangat sembari menghela nafas yang panjang. Dia pun berkata, "Ibu sangat bangga karena kamu sudah menemukan bakatmu nak." Melihat hal itu, di sini Sunho pun nampak ingin meneteskan air mata dan berkata, "Aku berusaha sangat keras agar ibu tidak khawatir padaku lagi. Orang tuaku ternyata lebih siap daripada yang aku kira." Dan lalu setelahnya diperlihatkanlah Sunho yang mendatangi kantornya. Dan nampaknya di sana Woo-yeon sudah menunggunya. Sembari itu diperlihatkan Woo-yeon yang berkata kepadanya, "Kau kelihatannya lagi senang ya." Namun tiba-tiba saja tatapan dari Sunho berubah menjadi mengintimidasi, yang sontak kali itu pun membuat Woo-yeon menjadi gugup dan berkata, "Sumpah aku tidak menggunakan skillku. Siapapun yang melihat ekspresimu itu pasti juga akan berbicara seperti itu." Namun di sini Sunho menanggapi hal itu dan berkata, "Begitu ya, baguslah kalau begitu. Bagaimana dengan pencariannya?" Mendapatkan pertanyaan itu, di sini Woo-yeon pun memberikan tanda dan berkata, "Explorer tidaklah sulit untuk dicari ketua." Dan lalu kini scene pun beralih ke pedalaman sebuah hutan. Diperlihatkan kala itu hujan turun dengan sangat deras, dan dari kejauhan kita dapat melihat ada 2 orang yang sedang membawa barang berjalan di tempat itu. Dan nampaknya kedua orang itu sedang mencari sesuatu di tengah hujan badai yang begitu keras. Dan nampaknya kedua orang itu adalah Sunho bersama Woo-yeon, yang nampak mereka sedang mencari-cari sesuatu. Tetapi tiba-tiba saja langkah kaki dari Sunho berhenti, yang sontak kali itu pun membuat Woo-yeon menjadi cukup terkejut. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah ada sebuah pancaran cahaya yang terpampang jelas di hadapan mereka berdua. Melihat hal itu, Woo-yeon pun langsung membuka penutup kepalanya dan berkata, "Apa ini? Jelas-jelas kemarin masih belum terbuka." Dan diketahui inilah alasan kenapa Sunho tidak bisa menunggu selama 3 tahun di SMA. Ada jejak dari para ekokener di mana-mana, bahkan tidak hanya satu tempat saja. Namun di saat Sunho memikirkan hal itu, tiba-tiba saja dia buyar diakibatkan Woo-yeon yang sudah bersiap-siap dan berkata, "Kira-kira berapa banyak dari mereka ya? Bisa jadi cuma 1 kan? Sama seperti kita, dia pasti juga waspada saat ini."
Melihat perubahan dari Wuyeon seperti itu, Sunho pun bergumam, "Aku tidak pernah mengajarinya untuk mencari para awakener itu. Sudah kuduga dia memanglah cerdas." Dan sembari itu diperlihatkanlah Sunho yang berkata, "Karena hujan yang deras sulit bagi kita untuk mengidentifikasi jejaknya. Mari kita tunggu dan lihat saja untuk saat ini." Dan nampaknya mereka bersembunyi di balik semak-semak dan sembari itu memantau sumber cahaya yang ada di hadapannya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Sunho yang bergumam, "Hipotermia bisa saja terjadi. Ide bagus untuk tidak menutupi kepalanya dengan tudung, dengan begitu inderanya akan menjadi lebih tajam." Tetapi tiba-tiba saja mata dari Wuyeon kini berubah, karena diperlihatkan tiba-tiba saja sumber cahaya sebelumnya yang diketahui itu adalah pintu dungeon kini mulai menghilang. Melihat hal itu, Sunho pun langsung bersiap untuk melakukan pertarungan. Namun di saat yang bersamaan muncullah sebuah jendela sistem di hadapan Sunho. Sebuah dungeon telah muncul. Apa Anda ingin membuka dungeon tersebut? Melihat hal itu, Sunho pun bergumam sejenak. Dungeonnya kembali ke posisi tersegel. Itu berarti orang yang sebelumnya memasuki dungeon tersebut sudah mati. Dan di sisi lain diperlihatkan Wuyeon yang bertanya kepada Sunho apakah dia sudah mati, dan Sunho pun membenarkannya. Dan lanjut kembali Wuyeon berkata, "Dikira gampang apa untuk menaklukkan sebuah dungeon?" Namun tiba-tiba saja sesuatu yang mengejutkan bagi Wuyeon terjadi, karena diperlihatkan Sunho yang memegang pundaknya sembari berkata, "Kerja bagus, kewaspadaanmu itu sudah benar. Jika kau mengikuti insting waspadamu itu, kau tidak akan mati dengan mudah." Dan lanjut setelah itu Sunho pun bergumam, "Ini tidak terlalu merepotkan karena kali ini kami memiliki escape seal. Tapi kita tidak akan pernah tahu monster apa yang akan muncul di dalam sana. Jadi kami masih bisa belum memastikan dan santai untuk saat ini." Dan kini diperlihatkan muncullah jendela sistem di hadapan Sunho, dan nampaknya dia menambahkan Wuyeon ke dalam partinya. Dan setelah itu diperlihatkanlah mereka berdua yang memasuki dungeon yang ada di hadapannya. Dan di saat mereka melangkahkan kaki, tiba-tiba saja muncul jendela notif di hadapannya. "Peringatan, Anda harus menyelesaikan semua kondisi terlebih dahulu untuk bisa keluar. Quest and Sound telah aktif. Quest Radiation of Grab telah aktif. Quest Hibernation telah aktif." Melihat kata graf di sini, Sunho pun bertanya-tanya dalam pikirannya. Dan setelah itu lanjut dia berkata, "Antropoda akan sangat mengerikan, bukan?" Mendengarkan hal itu di sini Wuyeon pun bertanya, "Serangga?" Dan Sunho pun membenarkan pertanyaan yang diberikan oleh Wuyeon. Dan lanjut Wuyeon mengatakan, "Hahaha, kau pikir aku ini apa? Aku tidak takut dengan serangga." Tetapi nampaknya di saat Sunho melangkahkan kaki ke depan, Wuyeon tidak bergerak sama sekali dari tempatnya karena dia sudah gemetaran mendengarkan kata serangga. Melihat hal itu Sunho pun berkata kepadanya, "Apa yang kau lakukan di sana, ayo ce?" Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja beberapa kerikil jatuh tepat di hadapannya. Yang sontak kali itu pun membuat Sunho menatap ke arah atas. Dan diperlihatkan di langit-langit tempat itu muncullah sebuah ekor yang entah ekor apa itu. Dan dengan sangat cepatnya monster yang muncul di atas mereka sebelumnya menerjang tepat menuju ke arah Wuyeon. Tetapi untungnya di sini Sunho mampu bergerak dengan sangat cepat dan dia membawa tubuh dari Wuyeon. Melihat semua situasi itu di sini, Sunho pun langsung mengeluarkan daggernya dan menebas monster yang datang kepadanya. Dan ternyata diketahui monster yang menyerang sebelumnya adalah salah satu tentakel dari monster kelabang. Melihat hal itu di sini Sunho pun berkata, "Fluid Graph, hati-hati dengan tentakelnya, mereka beracun." Melihat hal itu Wuyeon pun berkata, "Ya Tuhan, jadi makhluk gede itu disebut fluid." Namun melihat kegugupan dari Wuyeon di sini Sunho pun berkata kepadanya, "Kendalikan dirimu karena kita kedepannya akan bertemu dengan monster yang jauh lebih menakutkan daripada ini." Mendengarkan kata itu di sini Wuyeon pun bertanya, "Jauh lebih menakutkan? Maksudmu?" Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya di sini Sunho pun berkata, "Ya, di antara para monster ini ada yang wujudnya menyerupai manusia." Dan diketahui dari perkataan Sunho bahwa cara mengalahkan monster kelabang itu adalah memotong antenanya akan membuat dia menjadi tidak berdaya.
pisahkan kepala dari badannya dengan cara memutuskan sendi yang menghubungkannya. Hati-hati dengan kelenjar racun di bagian pangkal kakinya. Dan setelah itu diperlihatkanlah Sunho yang melakukan semua hal itu dan mencabik-cabik tubuh dari monster kelabang yang ada di hadapannya. Dan tidak lama setelah itu muncullah jendela notif di hadapannya. Full Graph berhasil dikalahkan. Graph Extermination membunuh Graph 1/30. Melihat jendela notif yang muncul di hadapannya, Sunho nampak terkejut dan berkata, Apa memang semudah ini untuk membunuh Graph? Bukankah mereka seharusnya jauh lebih kuat daripada Anubis? Dan lanjut diperlihatkan Sunho yang terus saja membantai monster-monster kelabang yang muncul di hadapannya sembari dia berkata, mereka mungkin terlihat menyeramkan, tapi mereka memiliki otak. Jika kau menganggap mereka sebagai serangga biasa, bisa kupastikan kau akan celaka. Tapi ketika mereka kehilangan inderanya, mereka berubah menjadi bodoh. Kau harus hati-hati dengan kelenjar racunnya. Jika kau tergigit atau tertusuk, kau akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Mendengarkan semua penjelasan itu, Wuyan pun nampak gugup sembari berkata, apakah hanya skill dan segel yang bisa menghilangkan racunnya? Dan Sunho pun membenarkannya dan lanjut berkata, rasa sakit yang tak terbayangkan akan segera kau rasakan. Tapi tidak usah takut, racunnya akan hilang setelah beberapa hari. Bahkan nyeri yang dirasakan bisa segera hilang. Dan sembari itu diperlihatkanlah Sunho yang menendang tubuh dari monster kelabang itu, yang sontak kali itu pun membuat Wuyeon bertanya-tanya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Namun di sini Sunho tersenyum dan berkata, sekarang kita masih belum mendapatkan apapun, tapi aku harus mengurus beberapa produk ini. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Sunho yang merobek kulit luar dari monster itu. Dan setelah itu dia pun menusukkan tangannya ke dalam tubuh monster itu. Dan nampak Sunho sedang mencari-cari sesuatu di dalam tubuh monster kelabang besar yang ada di hadapannya. Melihat hal itu, Wuyeon nampak serasa ingin nyawanya melayang segera. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Sunho yang mendapatkan sebuah batu yang berwarna-warni dan ia berkata, akhirnya ketemu, benda ini tersembunyi di balik dagingnya. Melihat hal itu, Wuyeon pun menanyakan benda apa itu. Dan di sini Sunho pun mulai menjelaskan, ini adalah Magic Stone. Saat ini benda ini tidak berharga, tapi akan segera menjadi barang yang lebih berharga daripada emas. Dan setelah itu diperlihatkanlah mereka melangkah jauh ke dalam dungeon. Dan nampaknya kali ini Sunho diperhadapkan dengan banyak sekali monster kelabang di hadapannya. Melihat hal itu, Sunho pun langsung mengaktifkan banyak skillnya yang ia namai Seismic Wave. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Sunho yang melepaskan serangan itu. Dan nampaknya serangan itu mengguncang dungeon yang ada di sana, sehingga mampu merobohkan langit-langit yang membuat para kawanan monster itu tertindih jatuh ke atas tanah. Dan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Sunho adalah mengaktifkan skill Devil Sword. Dan ia tanpa ragu-ragu menebaskannya tepat menuju ke arah monster kelabang, sehingga diperlihatkan monster kelabang itu kehilangan beberapa tentakelnya. Dan sembari Sunho terus melakukan pertarungan itu, tingkat pembunuhan monsternya terus saja meningkat dari 3/30 naik ke 7/30, dan saat ini sudah sampai di angka 12/30. Dan sembari lanjut bertarung diperlihatkanlah Sunho yang bergumam, mereka yang sudah kehilangan antenanya langsung menyerangku. Aku akan membunuh kalian satu persatu. Aku sudah pernah memburu beberapa graf sebelumnya, tapi aku hanya terluka karena serangan yang cepat. Dan nampaknya di sini diperlihatkan Sunho sudah membantai para monster itu, sehingga dia bermandikan cairan merah dan lanjut dia bergumam. Jadi begitu, semakin dekat kau dengan grade E, kemampuan lama itu juga akan kembali. Ribuan pengalaman bertarung dari hunter kelas A yang bertarung dengan seluruh kemampuannya. Kondisiku saat ini lebih kuat daripada penilaian sistem. Dan setelah memikirkan hal itu, Sunho pun berkata kepada Wuyeon, ayo akhiri ini secepatnya. Mendengarkan hal itu, Wuyeon menjadi keheranan dan berkata, apa? Namun di sini Sunho kembali mengatakan, kita tidak perlu menunggu mereka untuk menyerang kita. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lebih dari 100 graf menyerang kami secara bersamaan, yang sontak kali itu pun membuat Sunho menjadi cukup kewalahan. Diperlihatkan tubuhnya mengalami beberapa luka.
dan kondisi yang lebih buruk dialami oleh Woo-yeon karena kini dia sudah terbujur kaku di atas lantai. Dan ini sudah 5 hari sejak aku terkena racun mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka tiba-tiba saja mengerumuniku seperti itu. Saat aku menggunakan Odin Fury, efek ledakan dari Clone Dagger atau Man of Adversity yang pertama kali muncul. Berkat skill Whirlwind, peningkatan kecepatanku menjadi aktif. Dan di saat yang bersamaan aku dibantu buff oleh Woo-yeon. Dan sembari mencoba untuk berdiri, lanjutlah Sunho berkata, "Jadi itu yang menyebabkan ingatanku tercampur ya? Ini bukan sesuatu seperti aku mempertaruhkan hidupku untuk bertarung dengan kerumunan serangga itu." Dan sembari mendekat ke arah Woo-yeon, lanjutlah Sunho bergumam, "Aku tidak bermaksud untuk menggunakan skillku seperti ini, tapi aku tidak punya pilihan lain." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Sunho yang menuangkan beberapa air tepat di wajah dari Woo-yeon sembari ia berkata, "Apa kau baik-baik saja?" Dan nampaknya hal itu berhasil untuk menyadarkan Woo-yeon kembali, yang kini sudah mulai terbangun sembari ia berkata, Apa yang sebenarnya terjadi?" Mendapatkan pertanyaan itu, Sunho pun berkata, "Kita terpojok oleh gerombolan Graf. Karena hal itu aku berhasil melaksanakan semua quest kecuali quest boss. Dan setelah beristirahat kami mulai membagi hadiahnya. Woo-yeon mendapatkan 2 skill aktif, yaitu Hatred dan juga Confusion. Itu adalah skill yang membuatnya tersamarkan dari musuh." Melihat hal itu, Sunho pun bergumam, dia mendapatkan banyak skill yang berbahaya, tapi Woo-yeon juga harus mendapatkan gerakan rahasia. Dari semua skill yang kudapatkan, salah satu yang menonjol adalah Natural Born Person. Dan tidak lama setelah itu muncullah jendela status dari skill yang baru saja didapatkan Yunho, Natural Born Person atribut. Setelah semua atribut yang dimiliki aktif, ada sedikit kesempatan untuk menaikkan satu grade dari atribut tersebut. Grade F, durasi 5 menit dan cooldown selama 7 hari. Melihat jendela notif itu, di sini Sunho nampak terperangah dan berkata, "Tidak mungkin, bukankah ini meningkatkan Man of Adversity dari tingkat S ke tingkat SS?" Dan setelah melihat jendela notif itu, lanjutlah mereka melakukan perjalanannya. Dan kami memulai mengambil kotak dungeon dan bersiap untuk melawan bos dungeon. Aku juga menurunkan keraguanku pada Woo-yeon. Tapi kita harus mulai persiapannya sekarang. Healer adalah hal yang wajib ketika memasuki dungeon kelas atas. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah mereka berdua yang sudah melihat pintu gerbang dari ruangan milik bos yang begitu besar terpapang jelas di hadapan mereka. Melihat hal itu, Woo-yeon pun melirik ke arah Sunho dan berkata, "Ini hanya sekumpulan pilar kan?" Namun di sini Sunho berkata kepadanya, "Ini adalah medium size graph yang disegel. Bosnya bergantung pada benda ini. Bos dungeon utamanya bukanlah sebuah ancaman. Jika kita bisa menembus cangkangnya, kita bisa menghabisi medium size graph satu per satu." Mendengarkan hal itu, Woo-yeon pun bergumam medium size, dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Sunho yang menghantam medium size yang ada di hadapannya itu dengan segenap kekuatannya. Tetapi setelah menghajar itu, diperlihatkanlah tangan dari Sunho merasa kesakitan dan tubuhnya bergetar. Tetapi untungnya Woo-yeon ada di sana untuk memulihkan kondisinya. Dan setelah pulih, lanjutlah Sunho berkata, "Benda ini sungguh keras. Aku akan mencobanya dengan Man of Adversity, sekalian mencoba atribut yang baru saja kudapatkan itu." Dan setelah itu lanjutlah Sunho menatap tajam ke arah Woo-yeon, yang sontak kali itu pun membuat Woo-yeon menjadi cukup terkejut melihat tatapan yang dilayangkan oleh Sunho. Dan nampaknya di sini Woo-yeon tidak punya pilihan lain. Wajahnya berkeringatan sembari itu dia bergumam, "Oh Tuhan, dia melakukan hal itu lagi." Dan diketahui rahasia dari Devil Sword telah terungkap karena tingkat skillnya yang meningkatkan Man of Adversity, sebuah skill curang yang satu tapi tidak satu. Dan setelah itu muncullah jendela notif yang menuliskan tentang status dari skill ini, Devil's Knife, melepaskan energi untuk memotong. Anda bisa mengubahnya menjadi Shiva Knife. Grade saat ini adalah grade E. Waktu penggunaan selama 5 menit.
Melihat jendela status dari skillnya, di sini Sunho pun nampak tercengang dan berkata, "Shiva, dewa kehancurannya, itu adalah skill utama dari The Seven Evil bernama Oneshi. Aku harus bisa mengupgrade-nya ke Shiva Knife. Karena itu adalah alasan kenapa The First Evil takut kepada Oneshi, dikarenakan skill ini. Dan skill ini memungkinkan untuk diubah ke skill lain dengan nama seorang dewa. Aku menganggapnya sebagai penipuan." Dan setelah memikirkan hal itu, Sunho pun memerintahkan kepada Uyeon untuk segera mundur. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Sunho yang mengupgrade skillnya itu menjadi Shiva Knife. Dan nampaknya di sini Sunho langsung mencoba skill yang baru saja ia dapatkan. Dan kini diperlihatkan sebuah tebasan yang diiringi dengan bola api dilepaskan langsung oleh Sunho. Dan nampaknya serangan itu ditujukan kepada benda-benda keras yang ia hantam sebelumnya. Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah serangan itu meledak tepat di atas langit-langit, yang sontak kali itu pun membuat langit-langit menjadi runtuh bagaikan hujan meteor di dalam dungeon itu. Dan diketahui Shiva Knife memiliki jangkauan dan juga serangan api. Aku bisa memanggang para serangga yang bersembunyi di dalam dengan menggunakan ini. Dan setelah serangan itu dilepaskan, diperlihatkanlah para serangga medium itu kini mulai keluar dari cangkangnya satu persatu dan mencoba menerjang tepat menuju ke arah Sunho. Tetapi nampaknya Sunho di sini sudah memperkirakan semua hal itu. Dia langsung mengaktifkan skill Odin Wrath-nya untuk menyambarkan petir tepat menuju ke arah kumpulan monster kelabang itu. Namun di saat yang bersamaan diperlihatkanlah ada seekor monster serangga yang bertubuh humanoid muncul di atas mereka semua. Dan tanpa ragu-ragu monster serangga humanoid itu melayangkan sebuah serangan Sonic Wave dari dalam mulutnya, yang sontak kali itu pun membuat Sunho dan Uyeon menjadi merasa kesakitan. Sembari itu mereka menutup telinganya secara rapat-rapat. Tetapi nampaknya gerakan yang dilakukan oleh Sunho itu menjadi sebuah celah di hadapan monster serangga humanoid. Jadi dia berencana untuk melayangkan sebuah serangan menggunakan pisau di kedua tangannya. Melihat hal itu, di sini Sunho pun berkata, "Apa mereka keluar gara-gara teriakannya ya? Sayangnya ini sudah terlambat." Dan tanpa ragu-ragu monster serangga humanoid itu melayangkan sebuah serangan tepat menuju ke arah Sunho. Tetapi untungnya Sunho di sini sudah bersiap, dan dengan menggunakan belatinya dia menahan serangan yang dilayangkan oleh monster humanoid itu. Tetapi nampaknya di sini Sunho melakukan sesuatu, karena setelah dua benturan itu diperlihatkanlah tangan kiri dari monster humanoid itu kini telah membeku, yang sontak kali itu pun membuat monster humanoid ini menjadi sangat terkejut dan dia mencoba melangkah mundur. Dan nampaknya itu adalah efek kerusakan acak yang ditimbulkan oleh kemampuan dasar yang dimiliki oleh dagger yang dibawa oleh Sunho. Dan nampaknya itu adalah waktu yang tepat sekali yang memberikan celah kepada Sunho untuk melayangkan serangan balik. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Sunho yang berhasil mendaratkan pukulan kerasnya itu tepat menghantam wajah dari monster humanoid itu, sehingga monster humanoid itu hanya dapat meronta-ronta kesakitan. Dan beralih ke sisi Uyeon, diperlihatkanlah dia nampaknya masih selamat, tetapi dia mencoba menguatkan dirinya agar dia tidak kehilangan kesadaran. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah kepala dari monster humanoid itu telah terlepas dari badannya. Dan sembari berjalan diperlihatkanlah Sunho yang berkata, "Sudah selesai Uyeon." Dan nampaknya di sini Sunho sudah berhasil menumbangkan monster itu yang kini sudah terkapar di atas tanah. Melihat hal itu, Uyeon hanya dapat menutup mulutnya dan dia nampak sangat terkejut melihat pemandangan yang mengerikan itu. Dan beralih ke sisi Sunho yang bergumam, level panca inderanya telah meningkat. Dia pasti merasakan sesuatu yang bercampur dengan grafnya. Dan setelah memikirkan hal itu, lanjutlah Sunho berkata, "Sekarang hanya bos dan Jennya yang tersisa." Melihat hal itu, di sini nampaknya Uyeon masih saja bergetar diakibatkan kejadian sebelumnya. Namun Sunho yang melihat ekspresinya seperti itu, tiba-tiba saja dia menatap tajam dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kau akan sering melihat lebih banyak hal yang mengerikan? Terbiasalah dengan itu, Uyeon." Dan tidak lama setelahnya muncullah jendela notif di hadapan Sunho.
Anda sudah memenuhi kondisi penyelesaian quest. Enson memutuskan dan menyetujui kandidat pertama dan kedua. Dan tentu saja yang pertama itu adalah Sunho. Tapi Wooyeon juga mendapatkan reward menjadi Awakener ranking tertinggi berikutnya setelah membunuh bos dungeon. Dan nampaknya di sini Wooyeon kembali mendapatkan sebuah kotak hadiah. Reward yang keluar dari kotak tantangan adalah tatapan Yegis. Itu adalah sebuah skill evil di One era ini. Evil One adalah skill yang harus dijauhi oleh semua orang, termasuk diriku sendiri. Skill itu bisa mengendalikan dan memanipulasi pikiran. Karena sekarang Wooyeon memiliki skill ini, hanya ada satu hal yang bisa kulakukan, yaitu menjaga pikiranku karena bisa diambil alih paksa kapan saja. Dan nampaknya di sini Sunho dan juga Wooyeon berhasil membersihkan dungeon itu. Dan setelah beberapa saat berlalu diperlihatkanlah mereka yang sudah sampai di kediamannya. Sembari itu nampaknya di sini Wooyeon terus saja merasa kesakitan. Melihat semua hal itu, Sunho pun bergumam, sensei milik Wooyeon meningkat ke grade E. Ya, tidak seperti kekuatan fisik dan kekuatan otot, perkembangan sensei tidaklah mudah diselaraskan. Cahaya terasa menusuk mata, suara napas terdengar seperti teriakan, bahkan bau pun akan tercium seperti bau got. Dan setelah memikirkan semua hal itu, lanjutlah Sunho berkata, "Aku meletakkan makanannya di kulkas, jangan membuka tirai ataupun menyalakan lampu ya." Mendengarkan hal itu, di sini Wooyeon nampak terkejut. Sembari mencoba bangkit, dia pun berkata, "Kau mau pergi ya?" Dan di sini Sunho pun menjawab, "Aku membantu jika aku menjauh darimu. Hubungi aku saat kamu sudah baikan." Mendengarkan hal itu, di sini Wooyeon pun meratapi nasibnya dan berkata, "Tetaplah di sini." Namun di sini Sunho berkata kepadanya, "Tahanlah Wooyeon, kau akan menjadi sosok yang menakjubkan." Dan lalu setelahnya Kineshin pun melompat ke USA, tepatnya di kota Arizona. Dan di dalam sebuah ruangan diperlihatkanlah beberapa orang tentara berkumpul di tempat itu. Dan nampak ada juga yang sedang menatap sebuah buku yang ia pegang. Namun di saat semua itu tiba-tiba saja terdengarlah suara "perhatikan." Dan nampaknya suara itu berasal dari pemimpin mereka yang melanjutkan berkata, "Mulai saat ini kau harus mengembalikan item yang identitasnya bisa diperkirakan." Mendengarkan pemimpin yang berkata seperti itu, diperlihatkanlah tentara yang berambut coklat itu bergumam, "Dia seperti cyborg. Dia punya aura yang berbeda dari pasukan khusus." Dan beralih ke tentara yang berkepala botak berkata, "Aku mengenal orang seperti dia. Orang-orang yang bekerja di Langley mirip dengannya. Orang yang berlari di tempat." Mendengarkan kata Langley di sini, pria berambut coklat pun bertanya-tanya dalam hatinya dan berkata, "Apa yang dia maksud itu si AI ya?" Dan beralih ke sisi pemimpin tentara itu yang berkata, "Para agen baru diharapkan mengikuti agen grade 2. Dengarkanlah, selagi mengembalikan item, hanya ada satu hal yang kuinginkan dari kalian, yaitu laporan dan kerahasiaan. Kalau kalian tak bisa mengikuti instruksi ini, kalian harus pulang sekarang. Kami akan menanggung biaya transportasinya." Mendengarkan semua hal itu, di sini si pria berkepala pelontos itu kembali mengatakan, "Apa yang harus kami lakukan, bos?" Namun di sini pria yang menjadi pemimpin di sana itu terdiam sejenak dan dia hanya menatap ke arah si pria pelontos. Dan setelah beberapa saat dia pun berkata, "Menangkap seekor kucing." Dan setelah itu Kineshin pun beralih memperlihatkan sebuah van hitam yang sedang terparkir di pinggir jalan. Dan nampaknya di dalam mobil itu diperlihatkanlah beberapa tentara sebelumnya yang saling berbicara satu dengan yang lain. Dan sembari itu pria berambut coklat pun bergumam, "Sudah berapa lama kami menunggu di sini ya? Apa aku kabur saja?" Namun tiba-tiba saja terdengar suara dari baliknya, "Jangan berpikir yang tidak-tidak. Apa kau melihat van di sana? Jika terjadi sesuatu, ini akan jadi pekerjaan kita untuk menanganinya." Melihat semua hal itu, pria berambut coklat pun berkata kepada temannya, "Sial, aku tidak menyangka ini akan bersangkutan dengan organisasi kriminal." Namun di sini pria bertopeng itu berkata kepadanya, "Operasi ini mirip dengan badan intelijen. Kita akan melihat apa yang Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja sebuah cahaya muncul di tengah-tengah mereka yang sontak kali itu pun membuat pria bertopeng menjadi terkejut dan berkata, "Apa ini?"
Namun di sini pria berambut coklat itu berkata, "Laser? Dari mana datangnya ini?" Dan setelah menyadari semua hal itu, tiba-tiba saja terdengar suara, "Jangan bergerak," yang sontak kali itu pun membuat orang di sana menjadi bertanya-tanya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah seorang pria muncul tepat di tengah-tengah mereka yang menggunakan tudung dan entah siapa orang itu. Dan selanjutnya diperlihatkanlah pria yang berjaket merah itu mengeluarkan sebuah pisau. Dan tanpa ragu-ragu dia pun menebaskannya tepat menuju ke arah tentara yang ada di hadapannya. Dan nampaknya orang itu adalah si Bobby yang diketahui dia mampu menggunakan kemampuan teleportasi. Melihat salah satu bawahannya telah dihabisi, si pria bertopeng yang ada kumisnya sebelumnya nampak sangat terkejut dan berkata, Ampuni aku." Tetapi nampaknya di sini The First Evil tidak memberikan kesempatan kepada si pria bertopeng itu karena dia langsung menebasnya dengan sangat cepat. Dan kini tinggallah tersisa pria berambut coklat yang kini bergumam, "Sial bocah ini, dia tersenyum, dia sedang bersenang-senang." Dan tidak lama setelah itu diperlihatkanlah dua orang dari pasukan tentara bayaran sebelumnya kini telah tewas dan menyisakan si rambut coklat. Namun nampaknya di sini si rambut coklat tidak mampu menggerakkan tubuhnya sama sekali. Jadi First Evil mendekatinya sembari menodongkan pisau. Dia pun menatap tajam ke arahnya dan berkata, "Sayang sekali." Melihat hal itu, di sini si pria berambut coklat pun berkata, "Apa?" Namun tiba-tiba saja ada sebuah tembakan yang melayang tepat menuju ke arah First Evil. Tetapi nampaknya serangan itu tidak mengenainya karena diperlihatkan The First Evil ini sudah berteleportasi dan menghilang dari tempat itu. Dan nampaknya peluru-peluru itu dilayangkan oleh beberapa orang dari bagian sisi luar. Dan setelah semua kejadian mengerikan itu, diperlihatkanlah pria berambut coklat sebelumnya kini sudah berada di bandara. Dan nampaknya dia berpikiran untuk mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Sembari itu dia bergumam, "Mengerikan sekali monster seperti itu. Tapi aku tidak percaya ada yang lebih buruk daripada monster." Tetapi nampaknya tujuan dari pria berambut coklat itu berada di bandara karena dia datang untuk menyambut seseorang. Dan nampaknya seseorang yang datang ke tempat itu adalah Sunho yang kini berpakaian ala-ala tentara juga. Dan sembari itu diperlihatkanlah pria berambut coklat yang membungkukkan badan di hadapannya dan berkata, "Aku sudah menunggumu, namaku adalah Mick." Melihat hal itu, di sini Sunho pun berkata kepadanya, "Jangan gugup begitu. Tidak ada cara bagimu untuk menangkap kucing itu kan?" Dan setelah itu mereka pun berjalan bersama menggunakan mobil berwarna putih. Dan nampaknya mobil-mobil yang melaju itu tidak hanya satu tetapi ada beberapa berjalan secara beriringan. Dan di dalam sebuah mobil diperlihatkanlah Sunho yang bersama dengan Mick. Dan sembari itu Sunho pun ingin mencairkan suasana dan berkata, "Aku mendengar apa yang sudah kau alami. Kau kehilangan rekan kerjamu bukan?" Mendengarkan hal itu, Mick pun berkata kepadanya, "Semua orang di bidangku sudah mempersiapkan sesuatu seperti itu." Dan lanjut Sunho mengatakan, "Tapi kematian adalah sesuatu yang lain. Apa kau memiliki keraguan tentang pekerjaan ini?" Mendapatkan pertanyaan itu di sini, Mick pun nampak tidak mengerti dan berkata, "Maaf." Dan lanjut Sunho mengatakan, "Kau tidak bekerja untuk pemerintah, tapi kita tahu apa yang kita lakukan sesuatu seperti ini memiliki arti." Mendengarkan semua hal itu di sini Mick pun terdiam sejenak. Lalu dia pun menjawab, "Terima kasih sudah mengkhawatirkanku." Dan tidak lama setelah itu nampaknya mereka semua sudah sampai di sebuah tempat. Dan sembari itu diperlihatkanlah Sunho yang menelpon seseorang dan berkata, "Bagus, mari kita lanjutkan seperti itu." Melihat hal itu, beberapa tentara di sana saling berbincang dan berkata, "Siapa orang Asia itu? Apa dia membeli seluruh area ini ya?" Namun di sini temannya pun menimpali, "Aku dengar seperti itu kan?" Dan setelah menelpon diperlihatkanlah Sunho yang mendekat ke arah para tentara itu sembari berkata, "Ini properti pribadi kita sekarang. Biarkan jalan tetap ditutup dan bersiaplah untuk berkemah selama 2 minggu di tempat ini." Dan nampaknya di sini Sunho berencana untuk mendaki bukit yang ada di hadapannya bersama para bawahannya. Dan nampaknya bukit itu terlalu terjal untuk didaki, jadi mereka harus berhati-hati saat mereka melangkahkan kaki. Dan di malam harinya diperlihatkanlah ketiga tentara bayaran itu sedang menghangatkan diri mereka di depan sebuah perapian.
Sembari itu si botak pun berkata, apa yang sebenarnya yang dia lakukan ya? Ini bahkan bukan latihan bertahan hidup. Namun pria yang menggunakan bandana itu berkata, apa ini hobi aneh dari orang kaya? Namun di sini Mick mengatakan kepadanya, suasana yang menyenangkan. Apa kita juga akan bermain kartu? Tapi jangan lengah, kita tidak akan berkemah. Mendengarkan peringatan dari Mick itu, diperlihatkanlah kedua orang itu menjadi merasa gugup, dan dari wajahnya tercusurlah keringat yang cukup banyak. Dan lalu Kinisin pun melompat ke hari ketiga, tepatnya pukul 19.23 di malam hari. Tiba-tiba saja terpancar sebuah cahaya yang menyilaukan tidak jauh dari di mana Mick berada bersama teman-temannya. Dan nampaknya Sunho juga berada di tempat itu. Dan sepertinya yang ia datangi kali ini adalah sebuah dungeon yang dimana pintunya sudah terpampang jelas di hadapan dari Sunho. Melihat semua hal itu, di sini para tentara bayaran hanya dapat terdiam. Dan sembari itu diperlihatkanlah Mick yang langsung bersiap menggunakan senjatanya dan berkata, sial, cahaya itu lagi, aku tidak akan membiarkanmu menang kali ini. Tetapi di saat Mick akan bersiap menembak, tiba-tiba saja Sunho menghentikannya. Melihat hal itu, di sini Mick pun bertanya-tanya di dalam hatinya. Namun nampaknya di sini Sunho sudah mengerti dengan melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Mick, dan dia pun berkata, kalian hanya perlu melindungi tempat ini. Jangan biarkan siapapun untuk mendekatimu. Mick, sepertinya kau tahu keseriusan tentang situasi ini. Jadi berjagalah di sini hingga aku kembali. Mendengarkan semua hal itu, di sini Mick pun menanyakan, bagaimana dan berapa lama itu kami harus di sini? Dan Sunho pun mengatakan kepadanya, aku akan kembali dalam 1 minggu. Jadi tetaplah di sini untuk menjaga lokasi ini bagaimanapun caranya. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.